kita hitung. Jadi jangan, oke ini udah benar gitu kan. Tapi menurut saya, ayo kita mulai. Kita mulai dengan menghitung berapa minimum kesejahteraan yang harus diberikan kepada guru tanpa kecuali apakah dia di swasta ataupun di negeri. Kita hitung. Jadi jangan, oke ini udah benar gitu kan. Tapi menurut saya, ayo kita mulai. Kita mulai dengan menghitung berapa minimum kesejahteraan yang harus diberikan kepada guru tanpa kecuali apakah dia di swasta ataupun di negeri. Sebelum melanjutkan menonton video ini, silakan subscribe channel ini karena setiap bulannya kami akan memberikan bonus pulsa sebesar Rp100.000 untuk satu orang jika channel ini sudah mencapai 100.000 subscribe. Tunjangan gaji guru, tunjangan kesejahteraan guru yang naik nih. Hal yang menyenangkan, tapi juga banyak nih di komentar-komentar di media sosial yang kayak, tapi kan harusnya masa yang PNS, ASN bisa satu kali gaji yang kita enggak. Padahal sama, tugas dan kewajibannya sama, mencerdaskan kehidupan bangsa anak-anak ini. Ya. Nah untuk hal itu gimana Pak? Ya kita kembali ke regulasinya. Jadi regulasinya menyatakan seperti itu. Tapi apakah kemungkinan nanti nih akan ada... Nah, makanya tadi komitmen kita itu apakah sekedar menaikkan penghasilan atau kemudian kita mau memastikan di batas mana guru kita sejahtera. Oke. Harus gitu. Ini komitmen politik dulu menurut saya. Karena kalau komitmen politik sudah terjadi antara DPR dengan pemerintah ya. Saya yakin karena ini mandat konstitusi, maka yang kita bicarakan bukan berapa ditambah dari yang sekarang, tapi berapa sesungguhnya minimum kesejahteraan para pendidik itu. Yang kemudian ditentukan berdasarkan geografisnya, berdasarkan dengan tingkat kemahalan di daerahnya, berdasarkan tingkat kesulitan dia ketika melakukan fungsi sebagai tenaga pendidik misalnya. Itu harus kita hitung. Jadi jangan, oke ini udah benar gitu kan, tapi menurut saya, ayo kita mulai. Kita mulai dengan menghitung berapa minimum kesejahteraan yang harus diberikan kepada guru tanpa kecuali apakah dia di swasta ataupun di negeri. Jadi standarisasinya sudah ada nih jelas. Dong. Sekarang ini kan berdasarkan kemampuan negara. Itu sudah terbukti ketika kemudian konstitusi menyatakan minimum 20%. Ya, dipenuhilah 667 triliunnya sekarang jadi 731 triliun. Kan? Nah, itu kan kemudian alokasinya tidak fokus pada bagaimana peningkatan kesejahteraan. Ya, belum bicara urusan berapa sih guru itu kalau misalnya di Jakarta Timur itu berapa, di Lebak sebelah selatan itu berapa, di Aceh Sigli itu berapa, di Kupang itu berapa sih kesejahteraan yang harus dengan standar misalnya kita menggunakan satu keluarga itu ada suami, ada istri, ada 2 anak lah gitu kan. Nah, itu kita belum lagi kita menghitung jarak. Dia dari rumah berapa kos yang dia butuhkan untuk sampai misalnya tempat pendidikan. Ini belum menjadi agenda politik yang betul-betul dibicarakan di negeri kita. Sehingga akhirnya sudah sebatas pelipur lara. Walaupun harus kita syukuri lah ya kan gitu. Wah naiklah 1 kali gaji. Wah tambahlah 500.000. Tambahlah 2 juta. Pertanyaan kritisnya selanjutnya menurut saya yang penting adalah 2 juta itu di Jakarta punya manfaat apa? Dapatnya apa aja? Lah itu kan harus begitu. Betul. Tidak hanya sebatas urusan naik 1 kali 500.000, 2 juta. Itu oke, kita apresiasi. Tapi next yang paling fundamental. Berarti harusnya ada pembahasan jangka panjangnya untuk karena itu kemarin ini. Saya sampaikan di rapat terakhir di kementerian. Jadi saya minta tolong dong, Anda punya skenario apa dalam hal menyelesaikan satu, bagaimana yang belum diangkat menjadi guru ini sampai kapan? Itu harus ada titiknya. Jangan harus ada batasnya ya kan. Iya. Akhirnya disepakati kemarin, oke Pak 2026 kita selesaikan semuanya.
Oke, tapi kan saya belum dapat dokumennya. Nah, dalam waktu nanti setelah reses kita baru dapat dokumen rencana strategis mereka untuk menyelesaikan pengangkatan. Itu baru urusan satu, pengangkatan. Belum kita ngomong kesejahteraan. Belum ditambah lagi kita sekarang punya agenda nasional, agenda politik presiden, kita memberikan makan siang bergizi itu. Nah, itu juga menjadi bagian yang ke depan nanti kita tidak hanya guru yang sejahtera, kita juga harus punya ukuran bagaimana kemudian siswa itu sehat sehingga dia punya kemampuan untuk ikut proses belajar mengajar itu. Nah, jadi menurut saya berarti sebenarnya harusnya ada pembahasan lebih lanjut apakah ini komitmen yang permanen atau mungkin nanti ada kebijakan lain yang justru itu bisa lebih dimanfaatkan dengan tepat. Menurut saya kebijakan itu nggak boleh ad hoc, apalagi menyangkut kesejahteraan. Pak, ini aja sudah rame antara kok yang PNS jadi 1 kali gaji, yang ini 500.000, terus yang tersertifikasi. Nah, apa kabar dengan guru-guru kita yang ada di Papua mungkin, di NTT, yang ada di daerah terluar? Itu mereka ada yang mendapatkan 300.000 dalam sebulan. Padahal mereka harus naik gunung, mungkin harus melewati sungai. Kalau kita lihat kan sekarang media sosial itu banyak mengekspos hal-hal seperti itu. Nah, apakah hal ini juga tidak menjadi fokus untuk kesejahteraan mereka? Berkali-kali kita sampaikan, kita ini lebih sering ngawasi dengan cermat anggaran 15% pendidikan yang dikelola oleh kementerian. Tapi kita sangat tidak mengawasi dana pendidikan yang ditransfer sebesar 53%, 372 triliun ke daerah. Bayangkan. Yang kita otak-atik ini kan yang 100 triliun itu yang di Jakarta. Betul. Yang 370-an triliun itu yang ditransfer melalui transfer daerah. Itu enggak diawasin. Kemarin saya sampaikan juga ke Bu Irjen, ini harus diawasin, Bu. Apa jawabannya Bu Irjen? Itu bukan ranah kami, Pak. Kok bisa? Itu dana pendidikan. Itu ranahnya setelah kami transfer ke daerah menjadi ranahnya Kemendagri. Udah jadi, pindah lagi nih. Sudah pindah lagi. Bayangkan itu ada fungsi pendidikan. Bayangkan seorang irjen pendidikan, Kementerian Pendidikan tidak bisa mengawasi dana transfer daerah yang itu judulnya adalah transfer dana pendidikan 370-an triliun. Itu yang kemudian harus kita awasi untuk memastikan bahwa dana yang kita transfer itu betul-betul bisa mensejahterakan guru, karena menjadi bagian dari itu juga adalah dana untuk kesejahteraan guru, termasuk kita punya namanya dana dasar itu melalui dana DAK non fisik. Dan non fisik itu ada BOS, ada juga untuk kinerja, tukinnya guru-guru. Itu pun langsung ke daerah. Jadi itu nggak diawasin oleh kementerian. Kementerian hanya punya berapa sekian sudah. Tapi apakah itu betul-betul diberikan sesuai dengan standar kesejahteraan yang dibutuhkan? Menyatakan bahwa karena ini sudah ada gap fiskal antar daerah punya kemampuan keuangan yang berbeda. Ya sudah daripada kita pusing-pusing. Kembalikan semuanya. Ini Kemendikbud nggak bisa masuk ke Kemendagri, bupati, wali kota, gubernur taat sama gubernur, tidak sama ini. Kemudian rapatnya nggak jelas. Sudah, menurut saya berharap presiden buat ultimatum lah. Atas dasar konstitusi, saya nyatakan pendidikan menjadi urusan pusat. Sepertinya kita harus cooling down sejenak karena Pak Pur mulai bersemangat.